أعلى تعالى والتعليم والتذكر والتذكير نفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول عمل بهما يبدأ مرضى الهدى إلى الرشد دل الخير ابتغى مرضاتها ثوابها وعاقبة خاتم من الموت عاقبة خاتم من الموت في المشاء فينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء أزواجه وذريته مشايخهم ببركاتهم وأسرارهم أنوارهم علونا بعد بالدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة وخاتم من العالم نوانا بمحمد صلى الله عليه وسلم وسلفنا صلاة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam, kita sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu daripada kitab Jawahirul Quran, karya daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bihi bi ulumi sayyidil awliya as-salihin bid dharain amin. Kemudian kita yang terakhir kita masih membahas dalam ayat Jawahirul Quran pada surat As-Sajdah. Sekarang kita masuk kepada surat As-Saba. Ya. Sedianya kemarin terus mau kita lanjut tapi tidak nutut surat Saba. Cuma Sajdah saja. Kemarin kepinginnya targetnya sampai Saba selesai, sehingga sekarang buka surat Fatir. Karena takutnya nanti pecah lagi satu pertemuan sekaligus ya nutupnya lah nanti. Surat Saba surat ke-34 dinamai Saba ya karena negeri Saba. Negeri itu pun dinamai Saba ya karena datuk moyangnya itu Saba bin Yasjab bin Ya'rab bin Qahtan bin Hud, cucu Nabi Allah Hud alaihissalam, yang ya seorang raja juga di sana dan punya 10 putra. Itu menurunkan 10 kabilah Arab, contohnya Ghassan, kemudian Himyar, kemudian ada beberapa kabilah-kabilah Arab itu yang ada di Yaman itu. Tapi setelah Sailul Arim, setelah banjir bandang yang Allah kirim, sebagaimana juga diceritakan tentang banjir itu di surat Saba, karena bendungan Ma'rib yang jebol, bendungan Saba yang terkenal itu Saddu Ma'rib. Kemudian Allah pencarkan itu akibat kekufuran mereka. Ya, akhirnya Allah pencarkan 10 anak Saba tadi. Setelah banjir bandang itu pada lari, bagian masih ke selatan Yaman, ya masuk beberapa kabilah seperti Bafadl. Beberapa kabilah itu nasabnya kembali ke ya sebagian melalui Kindah, melalui Sabah ini. Ya, karena Qahtaniyin mereka banyak.
dari Qahtan. Sebagai masyayikh di Hadramaut itu kembali nasabnya seperti pengarang Muqaddimah Hadramiyah itu Bafadl Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, Taman bin Abdullah Bafadl Al-Hajj Al-Hadrami. Itu nasabnya kembali Bafadl itu kepada Qahtan bin Hud. Ya. Karena orang Arab yang sekarang tersisa itu dari Qahtaniyun dan Adnaniyun. Sedangkan Adnaniyun itu dari Adnan, keturunan Ismail. Ismail ini kan ya masih sampai sekarang disebut Arab Musta'rabah. Orang Arab dianggap Arab karena belajar bahasa Arab. Asalnya dulu ya Nabi Ibrahim itu orang Kaldea di Babilonia. Terus hijrah ya Babilonia itu ya mencakup daratan luas sebetulnya. Irak dan Iran termasuk luas, bukan hanya Irak sebetulnya. Cuma dulu dikenal Babil. Ada satu kotanya namanya Babil. Daratan itu disebut Babilonia dulu. Babil diabadikan di surat Baqarah ketika cerita tentang Harut Marut ayat 101 itu. Wa unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan kami tidak menurunkan di Babil untuk dua malaikat Harut dan Marut kecuali untuk memfitnah, menguji manusia dengan sihir mereka. Ya. Kemudian jadi Sabak ini menceritakan negeri Sabak. Yang orang bilang oh itu ada nenek moyang mereka Sabak, ya betul karena asalnya nenek moyangnya mereka Sabak, makanya disebutkan negerinya itu negeri Sabak. Sama aja, ya negeri ya orang. Nama orang ya nama negeri. Kemudian yaitu firman Allah surat Sabak ayat 1 sampai 3 itu rangkaiannya. Selain itu di surat Sabak ada 5 ayat jawahir, ayat tentang ma'rifatullah itu ayat 1 sampai 3 tadi. Sama nanti di ayat 9 lalu ayat 36. Surat Sabak. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ardi walhamdu fil akhirati huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah alladzi lahu ma fis samawati wa fil ardi. Segala puji bagi Allah alladzi lahu ma fis samawati, yang mana lahu hanya milik Dia apa-apa yang ada di langit wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Walahul hamdu fil akhirati, dan hanya miliknya segala puji bil akhirah di akhirat. Wal hakimul khabir, dan Dia maha hakim, maha bijaksana, lagi maha khabir, maha teliti. Ya Allah memberitahukan di sini tentang bahwa segala puji mutlak, secara mutlak, tanpa terbatas, tanpa batasan, di dunia maupun di akhirat itu milik Allah. Karena Dia yang memberi nikmat di dunia, Dia pula yang menguasai akhirat. Tuhannya dunia dan Tuhannya akhirat sama. Maka picik ketika seorang dikatakan, oh kamu di rumah saja, tidak usah, nanti datang rezekimu ya datang. Oh tidak bisa, ini harus diikhtiarkan. Jadi urusan rezeki zahir, dia katakan harus ikhtiar. Uruskan rezeki batin, akhirat, ampunan, hidayah. Kenapa tidak ikut ngaji, tidak sholat ini, tidak berjamaah ini, begini-begini. Oh belum dapat hidayah katanya. Ajib ya. Kalau rezeki zahir itu perlu ikhtiar, ya rezeki batin pun ya sama, karena Tuhannya zahir yang memberi nikmat zahir, memberi nikmat batin. Ini satu, Allah Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat ya satu, ya Allah SWT. Kan ajaib. Cara pandang kita terhadap dunia lain, terhadap akhirat lain. Padahal Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat sama. Ajib. Itu aneh tapi nyata ya kita ini. Aneh tapi nyata. Pandangan-pandangan seperti itu. Ya, kan aneh kan. Tuhannya satu tapi cara mandangnya beda. Ya, dunia sama akhirat. Al-Malik li jami'i dzalik. Dialah Allah yang menguasai. Ya, dialah Allah yang menguasai seluruh itu. Ya, cuma sering disebut Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Di sini juga disebutkan fil akhirah saja, tidak di dunia.
Ya, karena memang baru nampak nanti segala pujian itu dianukan pada Allah itu baru di akhirat baru nampak semua. Walaupun di dunia ini orang masih terhijab dengan dunianya, dengan zahirnya, dengan jasadnya, dengan semua ini, sehingga dia tidak melihat bahwa semua itu milik Allah. Ya, baru di akhirat, sehingga Allah disebut Malik Yaumiddin, bukan berarti kekuasaannya hanya di akhirat saja. Ya. Kemudian jadi Allah la lahu ma fis samawati fil ardi milkan wa khalqan, hanya milik Allah. Segala yang hanya milik Dia. Segala apa yang di langit dan di bumi baik secara hak milik maupun khalqan penciptaan semua dari Dia. Dia yang cipta, Dia yang miliki. Karena Dia yang cipta otomatis Dia yang miliki. Walahul hamdu fil akhirah. Dan bagi Allah lah pujian nanti di akhirat sebagaimana bagi Allah pujian itu di dunia. Karena nikmat di dua alam itu semua dari Dia. Ya. Mungkin alhamdulillah fil akhirah wa hamdulillah jannah. Ada yang mengatakan sini alhamdulillah fil akhirah ini adalah walau alhamdu fil akhirah ini adalah pujiannya ahli surga. Nanti makanya disebutkan walau alhamdu fil akhirah saja. Itu karena pujiannya ahli surga. Ketika surga ini. Seperti Allah berfirman tentang pujian ahli surga juga. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dari kami segala kesedihan. Surat Fatir. Juga surah Zumar, surah Fatir tadi ayat 30, Fatir 34, surah Zumar 74. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati kepada kami janjinya. Wa huwal hakimul khabir. Dia maha hakim, dia maha bijaksana dan maha teliti, sehingga mustahil luput satupun daripada makhluknya itu dari kemaha khabir, kemaha telitian Allah SWT. Ya. Dan pujian bagi Allah ini sering, terutama untuk di akhirat sebagainya itu sering diulang di banyak ayat tentang pujian kepada Allah SWT. Surah Al-Qasas ayat 70, huwallazi wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Di surah Al-Qasas ayat 70, walahul hamdu fil ula wal akhirah. Hanya milik Allah segala puji di dunia dan di akhirat. Walahul hukmu, hanya milik Dia segala keputusan, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Kemudian di sini Allah mengatakan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ardh. Hanya milik Dia segala apa yang di langit dan di bumi, karena semua hambanya, semua miliknya, semua di bawah kekuasaannya, semua di bawah ya kehendaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah sendiri surah Al-Lail, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguh milik kamilah akhirat dan dunia itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula, milik kamilah dunia dan akhirat itu. Alhamdulillah, maka sebagaimana kita minta rezeki-rezeki dunia ya, rezeki zahir ya, kita ya minta kepada Allah, ya minta juga rezeki batin. Jangan cuma minta rezeki zahir toh. Ya. Minta ampunan, minta. Ya itu yang sering saya ulang kan, kadang kita minta rezeki itu, ya rezeki kan asosiasi kita tuh rezeki zahir kan. Sehingga getu. Marzukna rizqan halalan wasi'an. Kita minta ampunan, maghfir lana warhamna ya Allah. Wis nek saumpama kalau boleh diterjemahkan wis nek ya panjenengan ngapura nggih kersa jenengan, ya mboten sepuro nggih kersa jenengan. Ya gimana? Ya terserah jenengan lah ya Allah. Kalau minta ampunan itu seolah-olah maghfir lana, enggak perlu seolah-olah. Karena yang ngerti harganya ampunan tuh yang di pegirian itu. Itu yang iya. Itu baru mereka yang baru ngerti harganya yang namanya Rabbighfirli maghfir lana. Harganya kita minta ampunan, betapa harganya ampunan itu. Mereka baru yang ngerti. Kita kan taunya kan ini zahir. Ya, jadi makanya di sini Allah tegaskan yang punya langit, yang punya bumi Allah, yang punya akhirat, yang punya dunia Allah ya minta kepada Allah rezeki dunia, rezeki akhirat. Ya. Rezeki termasuk ampunan itu rezeki yang baru bisa dirasakan nanti ya.
di akhirat, rezeki batin. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia mengetahui apa yang masuk, apa-apa yang masuk, apa tadi fil ardi ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar, apa tadi minha dari bumi. Wa ma yanzilu minas samai, dan apa-apa yang turun, apa dari langit. Wa ma yaruju biha, dan apa-apa yang barang yang yaruju naik biha ke langit. Wa rahimul ghafur, dan dialah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dia mengetahui ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Ya, banyak penafsiran apa yang masuk ke bumi, di antaranya Allah yang tahu tetesan-tetesan hujan yang masuk ke bumi dari langit. Ya. Atau daun yang jatuh atau apapun hewan melata yang masuk ke bumi, Allah lebih tahu. Ya. Juga wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, tumbuhan yang keluar dari bumi, apapun barang-barang yang keluarkan dari bumi, Allah yang lebih tahu bagaimana jumlahnya, sifatnya. Allah tahu apa yang dikeluarkan dari bumi, apa yang, karena semua milik Allah. Ya. Ya. Karena semua milik Allah, ya harus dikelola sesuai dengan kehendak atau hikmah penciptanya, itu Allah SWT. Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai, dan apa yang turun daripada langit berupa tetesan hujan atau rezeki yang Allah tetapkan dari langit. Karena hujan itu kadang disebut juga rizq dalam sebagian ayat dalam Quran. Karena segala rezeki tumbuhan, bahkan hewan pun makan ya dari tumbuhan yang Allah tumbuhkan dari hujan tadi itu. Maka dikatakan sebagai rezeki hujan itu. Wa ma ya'ruju biha, dan apa yang naik ke langit berupa amal soleh, Allah tahu itu. Yang turun berupa tetesan hujan atau keputusan Allah yang Allah turunkan ke bawah petala bumi ini. Dari keputusan Allah, Allah yang tahu. Apa yang naik dari amal kita, Allah tahu. Wa huwa rahimul ghafur, dan Allah lah ya, Tuhan yang Maha Penyayang kepada hambanya. Maka sehingga karena penyayangnya Dia, maka Dia tidak menyegerakan kepada orang yang durhaka kepada Dia dengan azabnya, siksanya. Al-Ghafur, Dia Maha Pengampun daripada dosa-dosa hambanya bagi orang yang mau taubat pada Dia dan bertawakal pada Dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak itu dari mendapat rahimul ghafur, rahmat Allah dan ampunan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Masuk orang yang taibin, orang yang taubat sehingga mendapat ampunan Allah. Ya, mutawakilin, bertawakal pada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa yakhruju minha. Sama rahimul ghafur. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Dan berkata orang-orang kafir itu, la ta'tina as-sa'atu, tidak akan datang kepada kami apa kiamat itu. Katanya orang-orang kafir itu. Dengan percaya dirinya mereka menolak datangnya kiamat itu. Ya. Kata mereka tidak akan datang kiamat itu, katanya. Ya. Kemudian wa yastambi'unaka, akan dikatakan bahwa ayat ini dijawab oleh Allah langsung kan. Di situ ketika orang kafir itu mengatakan la ta'tina sa'ah, tidak akan datang pada kami kiamat. Kiamat itu tidak ada. Semuanya itu cuma dongengan-dongengan saja. Masih sudah berlalu itu tetap saya ingat itu. Dongengan-dongengan katanya. Ya adalah yang mengucapkan gitu. Cuma dongengan-dongengan. Coba putar lagi waktunya 2024 itu. Saya ingin tahu yang ucap itu. Ya sudah, sudah usah diurus lah itu. Mengurusi orang gitu, mengurus awak sendiri kita
bawa diri sendiri. Nah kok yang ngono ya sesat-sesat dhewe lah gitu. Kalau bawa umat terus kita mikir dosanya itu piye. Taubat ya, iya dia taubat lah. Yang kadung fanatik sama dia, ngikut siapa yang mau nobati orang segitu banyak. La ta'tina saat tidak akan datang kepada kami kiamat. Kiamat itu cuma dongengan tidak ada. Itu bualan katanya dia. Ya nanti ya biar nyaho sekalian. Tahu biar nyaho. Biar tahu rasa. Ya, kalau sudah ketemu malaikat maut bilang mau nanti dongengan. Jadi latatin asa, ngono yo gak mati-mati. Heran, orang kayak gitu tuh kasih panjang umur ya Allah alam ya. Kita tidak tahu akhir hayatnya orang Allah. Tapi kadang ingat gitu gemes kadang. Tapi dikembalikan lagi ke khotimahnya orang, iya tidak boleh gitu ya. Kita harusnya ya memandang diri kita ini ya dari sisi diri sendiri introspeksi, bukan dari segi amar ma'ruf nahi munkar. Dari segi introspeksi kita harus pandang, oh ini orang kan tidak tahu kita hidupnya bagaimana, bisa jadi tobat. Kita ini belum tentu Allah alam ya, kita minta kita selamat ya. La ta'tina sa'ah, tidak datang kepada kami kiamat. Qul, langsung Allah jawab. Katalah Muhammad kepada orang semacam itu. Katalah pada orang yang ngomong dongengan tadi itu. Bala wa rabbi. Iya, bakal datang kiamat wa rabbi, demi Tuhanku. La ta'tiyannakum, pasti akan datang dia, yakni kiamat tadi. Kum kepada kalian. Ya, alimul ghaibi, dialah Allah yang maha mengetahui yang ghaib, la yasubu ila akhirih. Dikatakan bahwa ayat ini oleh Ibnu Katsir bahwa ini ayat ketiga, salah satu dari 3 ayat di Quran yang Allah itu perintahkan kepada Rasul SAW untuk bersumpah dengan nama dia sendiri, dengan nama Allah SWT sebagai Tuhannya Rasul SAW. Bersumpah kepada siapa? Kepada orang yang mengingkari hari berbangkit. 3 ayat saja. Ini ayat dia salah satu dari 3 ayat itu. Ya. Yang pertama di surat Yunus alaihissalam sudah berlalu, Yunus 5:3. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu, Yunus 5:3. Mereka meminta, yastambi'unaka, bertanya kepada engkau ya Muhammad, ahaqqun huwa, apakah betul itu kiamat bakal datang? Langsung Allah jawab, i wa rabbi, yani na'am. Katakanlah Muhammad, iya, wa rabbi, demi Tuhanku, demi Rabbku, penguasaku. Innahu lahaqqun, sungguhnya kiamat itu benar, pasti benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalau datang kalian tidak mungkin melemahkan apa yang sudah Allah kehendaki. Itu kan Rasul bersumpah kan? Mereka bertanya, ya Muhammad, apakah benar kiamat? Qul i wa rabbi. Ini ayat pertama. Ayat kedua, ayat yang senada dengan itu, ini Rasul disuruh bersumpah oleh Allah Ta'ala untuk menjawab orang itu yang mengingkari kiamat tadi, ya, yaitu qala alladzina kafaru ya, la ta'tina sa'aqul bala wa rabbi la ta'tinakum. Ini ayat kedua. Ayat kedua ayat ini. Surat Saba pada ayat ketiga ini. Ya. Qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir itu, ya Muhammad, la ta'tina sa'a, bahwa tidak akan datang kepada kami kiamat. Qul, katakanlah pada mereka yang Muhammad, bala, benar pasti datang kiamat wa rabbi, demi Tuhan saya. La ta'tiyannakum, pasti akan datang kepada kalian. Ayat yang ketiga nanti di surat Taghabun. Ya, di surat At-Taghabun di juz 28. Ya. Za'amal ladzina kafaru, surat Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Menyangka orang-orang kafir itu bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah Muhammad, bala wa rabbi. Ya. Satu saja yang beda itu jawabannya di surat Yunus, i wa rabbi. Yang lainnya bala wa rabbi, bala wa rabbi. Ya, demi Tuhanku, demi Tuhanku. Ya, Rasul disuruh menjawab dengan sumpah kepada pengingkar hari berbangkit. 3 ayat ini. Ya. Tidak ada keempatnya di Quran. Ya, 3 ayat ini yang Allah suruh jawab beliau terhadap pengingkar hari berbangkit. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian apa? Nah,
Qul bala wa rabbi. Satu ba'atsunna. Ya, demi Tuhanku, kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabbaun bima amiltum, kemudian kalian akan diberi tahukan tentang apa yang kalian perbuat. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gampangannya itu ya CCTV itu ini. Bagi makhluk saja gampang, apalagi bagi Allah. Allah mau dibandingkan dengan teknologi macam ini, tidak ada. Ya. Tapi kadang kita lebih takut sama CCTV, sama malaikat. Ya. Dulu zaman Pak Harto ada waskat, pengawasan melekat katanya. Harusnya orang beriman juga ada waskat, pengawasan malaikat, katanya Zainuddin. Allah yarham. Zainuddin marhum. Kemudian qul bala wa rabbil lata'tiyannakum. Iya, demi Tuhanku kalian dia akan datang kepada kalian ini kiamat tadi, alimul ghaibi. Itu sifatnya apa tahu badal bagi Allah tadi, Rabbi. Tuhanku itu siapa? Alimul ghaibi, dialah yang maha mengetahui yang gaib, segala yang gaib. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada yang luput, tidak luput anhu dari dia apa mithqalu, apapun seberat dzarrah, fis samawati wal ardi, tidak di langit, tidak juga di bumi, wal asgharu min dzalika, tidak juga lebih kecil dari dzarrah, ya, dari yang paling kecil, wala akbaru illa fi kitab, dan tidak pula lebih besar dari dzarrah, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya berada di kitabim mubin, di kitab yang jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz, dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi Allah buat seperti itu apa? Sebetulnya hikmahnya di ayat berikutnya, liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah buat semacam itu sebetulnya untuk apa Allah buat? Allah beritahukan semacam itu tentang kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Allah buat hari pembalasan supaya ada sistem kontrol, supaya ada sistem kontrol. Supaya ada sistem kontrol, sehingga di sini ya apa namanya? Ya, orang itu takut dengan sistem kontrol itu bagi yang iman. Makanya dikatakan liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihat di ayat berikutnya, tapi tidak dicantumkan situ di ayat keempat. Karena bukan termasuk ayat jawahir. Dan termasuk ayat jawahir ini pun termasuk ayat jawahir karena mengandung alimul ghaibi itu tadi. Ya, karena kan masalah ta'tina saat itu lain urusan lagi, itu masalah kiamat. Dia masih dikategorikan ayat jawahir. Ini ayat jawahirnya Imam Ghazali yang beliau. Jadi kalau mau kenal Allah, siapa Allah itu ingin kenal, ya ini baca ayat jawahir ini. Siapa Allah itu, ini Quran sendiri yang bicara. Siapa Allah itu? Ya. Kalau belum kenal, ya. Masuk gak kenal sih gitu. Ya. Naudzubillah, jangan sampai kita. Mudah-mudahan Allah ma'arifna ya, haqqa ma'arifatik, ya Allah berikan kami pengenalan sebenar-benar pengenalan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian afalam yarau itu ayat. Jadi tujuannya Allah buat seperti itu sebetulnya liyajziyah di ayat keempat itu. Liyajziyal ladzina amanu supaya Allah membalas. Allah berinformasi kepada makhluk ini bahwa ini nanti ada kebangkitan begini. Supaya apa? Supaya Allah membalas nanti. Membalas apa? Ya, alladzina amanu wa amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beriman beramal soleh bagi mereka ampunan. Nah, itu maghfiratun itu kan rezeki akhirat itu. Nah, kita belum ngerti harganya ampunan. Maghfir lana. Jadi waktu minta ampunan koyok santai ngono maghfir lana. Minta rezeki enggak wetu marsukna. Itu tadi kita belum tahu harganya ampunan. Padahal ampunan itu pemberian paling besar dari mana kita tahu ampunan itu pemberian paling besar? Kalau tidak besar, tidak mungkin ampunan itu diberikan kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama. Supaya Allah mengampuni, memberi maghfirah kepada engkau. Bukan berarti Rasul berdosa, tapi seperti kita sudah pernah jelaskan
Ya, dosanya para nabi itu, imannya para nabi itu naik terus, imannya nabi itu. Nah, ketika mereka naik, mereka melihat ketika sadar derajat sebelumnya itu sebagai kekurangan, mereka merasa bersalah. Itu mereka minta ampun, jangan ojo dipadano prejengane awak-awak iki dosanya. Ya, para rasul. Ya Rasulullah itu makin sallallahu makin naik. Seandainya maghfirah itu bukan pemberian istimewa, tidak mungkin diberikan kepada makhluk yang paling, dan Allah paling istimewa SAW, dan Allah justru mengungkit itu dengan bangga. Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama. Allah ungkit pemberiannya itu kepada, dan dia pantas mengungkit apapun karena dari dia semua, ya kan. Maka itu membuktikan bahwa maghfirah itu ampunan yang kita minta, maghfir lana, itu bukan sembarangan. Kalau tanpa maghfirah sebanyak pun amal kita nanti sana, tidak ada maghfirah dari Allah, hancur, habis. Ya. Kemudian waladina sa'u fi ayatina mu'ajizina, ya ulaika lahum adzabum min rijzin alim. Sedangkan orang yang terus berusaha melemahkan ayat-ayat kami di muka bumi, mereka nanti selalu akan berada pada azab daripada rijzin alim, azab yang pedih. Ya. Jadi Allah beritahukan informasi itu supaya Allah membalas. Allah beri informasi bahwa ada hari berbangkit. Kenapa hikmahnya ada hari berbangkit? Itu supaya Allah balas yang beriman beramal soleh dengan pahala, dan Allah balas daripada orang yang durhaka tadi, bagi mengusahakan mendustakan terhadap ayat Allah, untuk Allah balas dengan azab yang pedih. Kemudian di ayat 9, itu tadi sudah ayat 6. Waladzina utul ilma alladzina unzila ilaihi rabbika wal haqqu wa yahdi ila siratal azizil hamid. Kemudian waladzina kafaru wa nadlukum ala rajulin min rabbikum. Langsung aja ayat 9. Di ayat 9 Allah berfirman afalam yarau. Karena ayat sebelumnya itu bicara tentang orang yang mirijizin alim tadi itu, bentuk-bentuk orang yang suka melemahkan ayat-ayat Allah itu. Ya, bagaimana yang dikatakan Rasulullah itu pemecah belah, yang dikatakan banyak kan. Jadi orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dibilang mecah belah. Ya, repot. Nama mukidi itu repot kadang. Ya. Jadi itu sudah bukan barang baru itu. Rasulullah itu kan dikatakan di ayat 7 itu. Ya, apa kamu tahu orang yang suka memecah belah itu? Ya Rasulullah itu dituju sebagai orang yang pemecah belah. Ajib. Membawa kebenaran dianggap memecah belah. Sekarang kan usumnya maling teriak maling kan gitu, supaya dia tidak dianu. Sekarang ini zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dikatakan yukhawwanul amin wa yu'tamanul kha'in. Nanti akan datang satu zaman yukhawwanul amin, dianggap khianat orang yang amanat, sedangkan orang yang khianat dianggap amanat, diserahi amanat atau dianggap amanat. Sekarang ini. Jadi maling teriak maling. Supaya tidak ketahuan ya maling kan, sebelum diteriaki yang hak ini teriak dulu, diteriaki ini pemecah belah, provokator, radikal, ekstremis, ajib kan. Ya, ini orang aneh, ya makhluk aneh, patut dimuseumkan itu. Kemudian, ya, jadi di ayat 7 itu sudah, ya, di ayat musik tungkulah memazak itu. Utul ilma, bukan. Oh ya, ayat 7. Qala dzikafaru hanadulukum ala rajuli yunabbiukum idza musiktum qul mazak innal fi khalqin jadid. Ini kalau ketika tercerai berai itu dia akan dibangkitkan ke makhluk yang baru. Kemudian maka Nabi Muhammad dianggap itu gila, dianggap provokator, dianggap macam-macam, pemecah antara warga. Karena penyihir itu kan kadang pecah rumah tangga, katanya dia penyihir macam. Ya dari dulu orang yang ashabul haq itu ya sudah tuduhannya begitu dari dulu. Itu bukan barang baru. Cuma lakonnya beda. Dulu ada namanya Abu Jahal,
Sekarang ada Bu Janda, ada Bu Udung Guyu saya. Gak ada orangnya kemana dah tahu itu. Aneh. Saya lakonnya saja beda. Kalau dari Indonesia begitu al-haq wal batil terus. Ya. Kemudian sudah usah dibahas. Tidak penting. Tambah dosa. Itu dua aja. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan gitu aja. Doa saya kan gitu cuma. Ya Allah binalah kan ya gimana pun berhak dibina kan. Kita pun kalau tersesat kepinginnya kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan. Terangan teno jatai sego. Ya. Habiskan jatahnya nasi. Kemudian apa lagi? Afalam yarau. Ya. Ila ma baina aydihim. Maka di ayat 9 itu Allah bicara tentang tanda-tanda kebesarannya. Termasuk ayat Jawahir ini. Ayat 9, surat Saba ayat 9. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa khalfahum minas sama'i wal ard. Apakah mereka itu lalai, lalu lam yarau, lalu mereka itu tidak melihat ila ma baina aydihim. Dulu kalau saya masih ingat belajar i'rab itu kadang-kadang afalam itu fa itu ataf ke siapa? Ya, kata guru saya itu ya kadang sering-sering maknanya itu yaghfuluna, ayaghfuluna falam yarau. Tidakkah mereka lalai? Apakah mereka lalai? Falam yarau lalu mereka tidak melihat. Ya, sehingga mereka tidak melihat. Ila ma baina aydihim. Ya Allah alam begitu takdirnya secara i'rab Allah alam. Ila ma baina aydihim, kepada apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, ya. Minas sama'i wal ardi, daripada langit dan bumi, ini yang sekeliling mereka, yang di depan, yang di belakang. Tidakkah mereka memperhatikan itu semua? Daripada langit, bumi dan sebagainya. Memperhatikan apa? Inna sya', kalau kami mau, naksif bihimul ardo, kami akan hempaskan mereka ke dalam bumi. Kalau mereka Allah mau, Allah hempaskan. Dan sudah banyak contohnya. Kaum Lut dan sebagainya alaihissalam. Alhamdulillah min ghadabillah, kita berlindung dari azab Allah. Ya, jadi gitu, naksib bihimul. Kalau kami mau, kami hempaskan bumi itu, mereka ke dalam bumi. Au nuskit alaihim kisafan, atau kami jatuhkan kepada mereka kisafan, ya, bongkahan dari langit, minas sama, dari langit. Inna fi dzalika la ayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya di dalam hal itu, semua itu terdapat tanda bagi setiap hamba yang munib, hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam semua itu terdapat tanda bagi hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisafan itu gumpalan, bongkahan, bongkah-bongkah. Kisafan minas sama. In nasya, jika kami mau, lamun kerso, apa ingsun, kan Allah itu mutakalimnya. Kalau kami mau, naksib bihimul ardo, kami akan hempaskan dengan mereka itu bumi itu. Atau kami akan jatuhkan alaihim, kepada mereka, kisafan, bongkahan-bongkahan dari langit. Ya. Seandainya kami mau. Ini Allah tidak memerlukan itu. Dan Allah kalau mau dia azab, ya langsung saja Allah azab seandainya. Lau syi'na la fa'alna bihim. Kalau memang mau, kami lakukan itu terhadap mereka. Kenapa? Lidzulmihim, karena zalimnya mereka. Qudratina alim, karena mampunya kami atas mereka. Tapi kami akhirkan azab itu karena Allah itu maha halim, Allah maha penyantun, karena maafnya Allah. Ya. Ya bongkahan awan itu, awan itu bongkahan. Ataf, kalau tadi lah dibahas, antum telatanunya.
Ya nanti dilihat lagi rekamannya. Tunggu maghrib selagi. Mana tadi? Itu ataf. Kebanyakan itu awalam yarau, afalam yarau itu kebanyakan wawunya fa-nya itu ataf. Atafnya ke kalimat sebelumnya. Ayaghfuluna falam yarau. Apakah mereka lalai? Fa lalu moko ora nyawang, ya, tidak melihat. Sopo orang-orang kafir itu tadi. Ayaghfuluna, apakah mereka lalai? Walam yarau, dan mereka tidak melihat. Afalam. Ya. Atau aja cuma ada yang menambahkan atau cuma tambahan saja boleh. Tapi nggak diatafkan nggak apa-apa, ya silakan. Tergantung juru i'rabnya. Karena iso mazhab nahwu ya mau diboco apa pokok ngerti ya bukan Quran ya. Pokok kitab lek ngerti i'rabe monggo diwaca. Jer ya pokok ngerti i'rabe. Ada fa namanya fa fasihah. Itu menunjukkan yang dibuang. Tapi kalau waw itu ya gimana? Ya paling ya waw itu ya, kalau kita yang dapat dulu ya itu biasanya kebanyakan maktuf. Ya, maktuf kepada yang dibuang. Ayaghfuluna wallahu alam takdiruhu wallahu alam. Unggah-ungguhnya kalau ngi'rab Quran kan gitu, wallahu alam. Takdiruhu wallahu alam karena sok kita moro-moro nakdirno kalame pangeran yo. Nakdirno kalame pangeran. Kemudian sama tafsir bahwa ini falam yarau labaman ilmu qalbu minas sama kayak alamu annahu atau kan baina ardi wa samai muhita bihim. Ya. Wa naqdir alim naqsib bihimul ard. Naqsib bihim bi dhamil fa bil ba. Nuskit alim kisafan minas sama. Ada yang baca kisfan di ayat yang lain. Kisafan minas sama. Qara hamzah yasha yaksib au yuskit. Qara al-akharun bin nun. Inna fi dzalika ay fi ma tarawna minas samal ard la ayatan. Dalam semua itu terdapat ayat tadullu yang menunjukkan ala qudratina alal ba'thi, atas kemampuan kami untuk membangkitkan. Likulli abdi munib, bagi setiap hamba yang munib, yang suka kembali kepada Allah. Ay taibun rajiun, taibin rajiin ilallah biqalbih. Ini hamba yang taib, yang suka bertaubat kembali kepada Allah dengan hatinya. Ya, bukan kita sekedar mengucap astagfirullah, tapi dengan hati kita. Likulli abdin munib. Ay taibun, ay mukbil ilallah. Ini tafsir mengatakan mukbil ilallah, orang yang menghadap kepada Allah. Likulli abdin munib itu hamba yang menghadap kepada Allah SWT. Ini dalam memandang kepada penciptaan langit dan bumi, di situ terdapat tanda petunjuk bagi setiap hamba yang fatin, yang cerdas, yang labib, yang cerdas, memiliki kemampuan melihat hakikat, tidak tertipu dengan casing, roja ilallah, suka kembali kepada Allah. Menunjukkan atas apa? Ala qudratillah, menunjukkan atas kudrat Allah untuk membangkitkan jasad dan terjadinya hari pengembalian. Ya. So, orang yang zat yang mampu mencipta semua itu tadi, langit dengan tingginya tanpa tiang, dengan luasnya, bumi dengan hamparannya, macam-macam relief, ya, topografinya, ya, itu mampu untuk mengembalikan jisim yang hancur itu. Ya. Hanya Allah bilang kan awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mithlahum. Apakah awalaisa, bukankah dia zat yang mencipta langit dan bumi itu biqadirin, maha mampu untuk yakhluqa mithlahum, untuk mencipta yang semisal mereka lagi seandainya mereka hancur. Kalau mereka bala, iya mampu. Ya sudah.
Allah yang cipta mereka, kalau Allah hancurkan, kalau mau cipta lagi ya maha mampu Allah. Cipta baru, maha mampu, apalagi mengembalikan yang sudah ada. Cipta baru saja Allah maha mampu. Makanya kan di sini Allah lebih tegaskan lagi. Inna sya'nak sibihim, kalau kami mau kami hempaskan saja mereka ke dalam bumi. Ya kan? Habis, hancur. Kami hidupkan lain orang di dalam ayat tibi qaumin akharin, dalam ayat yang lain. Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Allah di situ banyak. Di antaranya menunjukkan kemaha tidak perluan Allah pada alam. Soalnya Allah mau hancurkan tidak. Ya kan? Itu baru kita tahu kudratnya Allah di situ. Allah cipta yang baru, Ya. Ansya'na bi qaumin akharin. Kami akan bisa datangkan kaum yang lain. Apa? Iya, memang ulama mengatakan begitu jelas. Tidak usah jauh-jauh di Riyadhus Shalihin baru kita bahas kemarin kan gitu. Tobat itu kata Imam Nawawi syaratnya 3. Kalau haknya sama Allah, kalau hak sama manusia syaratnya 4, ditambah mengembalikan hak. Yang 3 itu mencabut diri dari kemaksiatan yang dia lakukan. Tobat istighfar tapi astagfirullah matanya jelalatan astagfirullah. Mencabut dari syarat taubat itu mencabut dari kemaksiatan, mencabut diri. Yang kedua berazam untuk tidak kembali kedua menyesal, ketiga berazam untuk tidak kembali sepanjang hidupnya. Kalau idealnya kan begitu sepanjang hidup. Nah, maka siapa yang kata Imam Nawawi, siapa yang memenuhi 3 syarat ini, insya Allah janji Allah terima taubatnya. Kalau tidak ya berarti ya tidak terima. Ya kan? Kalau tidak ya tidak, ya berarti tobatnya cacat, gitu. Tapi itu tipis sekali kecuali orang yang betul-betul main-main, istihza kepada Allah. Kalau orang yang betul-betul nyesel tidak mungkin lah. Makanya kan dalam satu hadis itu sampai berapa kali orang itu tobat. Allahumma Rabbi inni adzanabtu dzamban faghfirli. Maka Allah mengatakan, oh ini hamba adalah abdi, ya alamu anna lahu rabban. Oh dia masih ngerti bahwa dia punya Tuhan saya. Saya ampuni, qad ghafartu laka wala ubali, saya ampuni kamu. Terus dia terpeleset dosa lagi dalam satu hadis itu, diulang sampai 4 atau 3 atau 4 kali. Terus ya Allah, ini adzanabtu ukhra, saya berdosa lagi ya Allah. Terus dia tobat lagi. Allah terima sampai berapa kali. Artinya ya mungkin namanya orang itu tidak istihza, cuma mungkin namanya orang terpeleset. Ya. Bukan niat istihza, tapi kalau niat istihza ya Allah lebih tahu niatnya kan, Allah mengerti. Artinya ya, tipislah kemungkinan kalaupun Allah menolak taubat itu. Makanya kan yang sering dianukan kan ghafirat dzambi, qabilut taubi, tawwabur rahim, tawwabun hakim. Ya. Yang itu yang sering ditunjukkan. Yang mana? Dikatakan bahkan kan layak yaghfiru dzunuba jami'a kan gitu. Paling ketika la yaghfiru itu la yaghfiru ayyushraka bihi itu saja, wa yaghfiru ma duna dzalika. Saking sedikitnya harapan dikatakan tidak diterima taubat itu. Besarnya harapan diterimanya taubat. Ya secara mafhum mukhalafahnya kalau orang memenuhi syarat 3 tadi ya diterima taubatnya. Hatta Imam Nawawi mengatakan, jumhur itu bukan Imam Nawawi cuma mengutip, jumhur ulama mengatakan begitu, 3 dipenuhi syarat 3 tadi terima taubatnya, tidak ya berarti ya tidak diterima. Jadi cuma istihza. Ditambah syarat keempat kalau itu taubat berkaitan dengan hak sesama manusia, yaitu mengembalikan hak itu. Hak itu nanti kata beliau bisa berupa harta, bisa berupa non harta. Non harta yaitu kita ngerasani itu non harta. Harta kita pernah mengambil atau utang atau apa belum kita kembalikan tuh harta. Dengan istighfar duitnya orang dikempit terus. Tobat. Iya, Fir'aun itu kan taubat waktu cengap-cengap. Ya di surat Yunus sudah jelas, silakan baca akhir surat Yunus itu.
Ya. Walamma adrakaul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana qad asaita qabla kunta minal mufsidin. Itu Allah SWT. Akhir surat Yunus. Panjang, saya tidak mau bahas itu maghrib aja. Itu panjang lebar ya, karena kalau mau perdebatan secara sufi, Ibnu Arabi pendapatnya macam-macam, terus dia mengatakan Fir'aun ada kesempatan selamat ya. Karena dia sempat ngucap katanya. Pasti Allah menerima taubatnya. Yes, terserah, itu sebagian pendapat sufi mengatakan begitu. Itu pun Ibnu Arabi yang berpendapat begitu. Dari jumhur ulama kan tidak, tetap. Bahkan ada dikutip di hadis tafsir Khazin juga tafsir Baghawi, bahkan Jibril saking gemesnya didelepkan lagi supaya tidak sempat mengucapkan itu. Iya. Hatta Qarun. Ya. Kalau antum baca tafsirnya di akhir surah Qasas kisahnya itu. Ya, kan saya sudah pernah kalau salah ceritakan juga Qarun itu minta tolong sama Nabi Musa. Allah memang sengaja Allah kuasakan bumi ini pada Musa alaihissalam untuk memberi pelajaran pada Qarun. Ya ardi ibla'i, telan wahai bumi, ditelan selutut. Perintahnya Nabi Musa. Minta tolong. Gemes Nabi Musa suruh telan lagi. Makin gemes ya, disuruh telan lagi. Ya Musa, kau tahu, Qarun itu dia minta tolong sama kamu, dia tidak kau tolong. Seandainya dia minta tolong pada saya tolong Qarun. Iya. Allah. Iya. Iya. Qauluhu qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah sesungguhnya Rabbi Tuhanku yabsutu rizqa liman yasha'. Jadi ayat tadi itu afalam yaro tadi itu ayat bagi hamba yang munib. Bagi orang yang bisa menangkap ayat-ayat tadi adalah hamba Allah yang merasa dirinya abad. Ini merasa bahwa dirinya itu hamba dan dia munib, selalu kembali kepada Allah. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa menangkap sinyal, menangkap daripada ayat-ayat Allah tadi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk abdin munib. Amin. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku membentangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdiru. Dan dia menyempitkan, membatasi rezeki itu. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ya begitulah. Allah punya aturan sendiri dalam rezeki itu. Dia hamparkan rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Dia sempitkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Tanpa Allah memandang ini orang soleh, syukur, tidak syukur. Allah beri kalau Allah mau. Maka itu tidak bisa jadi ukuran rezeki zahir itu. Terhadap bahwa ini dicintai oleh Allah atau tidak dicintai. Tidak bisa jadi ukuran. Karena Allah lebih tahu. Di sisi lain kita rujuk kepada hadis. Bahwa ada hamba-hamba Allah yang Allah, kalau seandainya Allah fakirkan, dia akan kufur. Maka Allah berikan dia kecukupan. Atau sebaliknya, kalau dia cukupkan, dia akan kufur. Kalau Allah cukupkan, dia akan kufur. Maka Allah uji dengan keterbatasan. Ada orang yang hambaku kata Allah yang kalau saya kasih kesehatan, dia akan kufur. Maka saya uji dengan sakit. Kalau enggak, itu Fir'aun itu enggak sakit-sakit hanya ngaku jadi Tuhan. 400 tahun. Tidak pernah sakit kepala, tidak pernah. Fir'aun itu. Masya Allah. Itu kehendak Allah. Tapi dia malah mengaku dirinya Tuhan. Maka, iya 400 tahun umurnya. Fir'aun. Oke lah begitu. Israeliat begitu mengatakan, bahkan tidak pernah sakit. Makanya dia ngaku jadi Tuhan itu. Makanya syukur masih dikasih. Sakit itu berarti masih ditegur. Alhamdulillah kita. Lemah. Ya. Coba kayak Fir'aun gitu lah. Tadi kasih sakit, hanya sombong. Kemudian, iya. Kemudian, hanya ngaku jadi Tuhan itu. Umurnya panjang, dia sehat, dia kaya, dia puasa.
Kemudian walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi manusia itu kebanyakan tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui kalau Allah itu menghamparkan, mempersempit rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Kadang orang itu tidak tahu. Dipikirnya kalau Allah kasih uji dengan dipikirnya Allah tidak sayang. Atau kalau Allah kasih keluasan, pikir Allah itu sayang. Ya. Hanya sampai situ tolak ukurnya. Ya, kalau ya wallahu a'lam. Jadi tidak begitu kan. Maka Allah tolak walakin aktsarun nasi, kan, tapi banyak orang itu tidak tahu. Ya. Bahwa Allah itu yabsutur rizqa liman yasha. Ya, Allah itu membentangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Apa di surah Al-Isra itu? Hadza min ata'i rabbika wa hadza min ata'i rabbika maka ata'i rabbika mahdhura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Semua kullan numiddu haula wa haula. Semua kami beri. Yang ini, yang syukur, yang kufur, yang pandai, yang tidak pandai, yang ya kan? Yang iman, yang kufur, yang syukur, tidak syukur, semua kami beri. Min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu ya Muhammad. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan sama sekali pemberian Tuhanmu itu tidak terhalang dari siapapun. Gitu. Ya hukum duniawi kan gitu. Secara kausalitas atau orang Cina Muslim tidak Muslim umpama, atau orang kafir lah non Muslim, dia belajar masya Allah, ya, belajar giat ujian sukses. Islam tidak belajar ngandalno Bismillahirrahmanirrahim, ini ngeleng-ngelei Bismillah. Ya betul, Bismillahirrahmanirrahim terus habis gitu tulisannya angkanya. Enggak belajar ngandalkan mukjizat, siapa dia? Gitu. Ngandalkan. Masalah dunia itu enggak berlaku masalah Allah cinta atau tidak. Kalau urusan dunia semua Allah kasih. Kepandaian, rezeki, zahir, semua Allah kasih apa yang itu hukum kausalitasnya begitu. Nah, kadang gitu penyakitnya anak-anak. Jadi kalau sudah ujian tulis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya bagus kita tidak mengandungkan sholawatnya. Ya nilainya berapapun ya tetap dapat pahala dia. Ya, dia namanya nulis itu masya Allah itu nulis. Cuma kan ya opo musuh. Kalau sawangan yang opo itu loh Bismillahmu gak mandi umpama. Padahal bukan Bismillah tapi orang yang Bismillah itu tidak ngerti ilmunya. Ya, nggak belajar apa-apa Bismillah. Kanjeng Nabi loh. Sahabat-sahabat mau perang Uhud itu si latihan si ini. Ya kan, tiba-tiba ngandalkan terus tiba-tiba ya ini yang bukan siapa-siapa terus orang ngandalkan. Iya. Kalau bahasanya Nabi Isa di Bible dan itu diriwayatkan juga oleh Imam Al-Ghazali di Ihya. Ketika diuji Nabi Isa dan itu frase itu ada di Bible mereka ada sampai sekarang. Tapi yang ajaib juga diriwayatkan sama para sufi juga ketika Nabi Isa diuji sama iblis. Ya Isa ketika ada di gunung, bukankah kau yakin Tuhanmu itu Maha Kuasa? Ya betul. Kau loncat dari bukit ini. Nah, kau lihat mati apa enggak? Bilang kata Nabi Isa, ya kau pikir hamba kayak menguji Tuhan atau Tuhan kayak menguji hambanya? Kata Nabi Isa, dijawab begitu. Hilang iblis. Tuhan kayak menguji hambanya apa hamba yang menguji Tuhannya? Allahu a'lam. Baik, situlah surat Fatir.